Ketika ini nggak bisa dicegah Maroko dan permainan akan selesai dalam 90 menit. Nah, ketika pertandingan ini akan berakhir imbang, ini akan duel dua kiper bagus juga. Lloris dengan pengalamannya dan Bono dengan bakatnya. Dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku, Uci Swaibah. Saya Mairin Anderson. Dalam program acara Hayal-Hayal Piala Dunia 2022, Salam Olahraga. Salam olahraga. Baik Bung, ini merupakan semifinal di pertandingan yang kedua ya Bung? Iya, semifinal kedua. Mempertemukan antara Perancis versus Maroko yang akan berlangsung pada Rabu malam atau Kamis dini hari 15 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dini hari ya Bung? Iya, betul. Oke Bung, ini merupakan pertandingan yang cukup menarik. Pasti karena ini Maroko tim underdog yang mampu memberikan kejutan lolos sampai semifinal, dan Prancis pun ini merupakan mematahkan kutukan juara bertahan seperti itu Bung. Okay. Nah, sebelum lanjut, ini gimana Bung head to head kedua tim ini? Iya, Prancis dan Maroko ini ternyata sudah sering bertemu ya. Sejak tahun 1963, Prancis dan Maroko ini sudah 11 kali bertemu. Dan Prancis memang masih mendominasi dengan 7 kali kemenangan. Ya, sementara Maroko baru sekali menang. Imbang 3 kali. Pertemuan terakhir di tahun 2007, friendly match, imbang 2-2. Terus untuk pertandingan sebelumnya ini gimana Bung? Ya, Prancis seperti di luar dugaan banyak orang, mematahkan kutukan sebagai juara bertahan yang biasanya tumbang di babak penyisihan grup, ternyata sampai ke 4 besar ya. Tapi memang tidak mudah bagi Prancis. Terakhir dia memang menang atas Inggris dengan skor 2-1 dalam 90 menit. Tapi itu pertandingan tidak mudah bagi Prancis karena satu diantaranya adalah kegagalan penalti Harry Kane yang membuat pertandingan berakhir 2-1 90. Dapat penalti, ya. Kalau Harry Kane berhasil mencetak gol kedua, situasinya akan berbeda. Artinya bisa adu penalti, ada kemungkinan untuk tos-tosan ya. Oke, kalau untuk Maroko sendiri Bung, ini sangat mengagetkan bagi pecinta atau pendukungnya Cristiano Ronaldo pastinya. Maroko memang kejutan ya. Dia berhasil membungkam Portugal dengan skor 1-0 dan menjaganya sampai akhir pertandingan. Ini di jalur ini memang sama seperti Prancis. Maroko juga menang dalam waktu 90 menit waktu normal. Meski rata-rata penguasaan bolanya cuma 32%. Dikurung, ditekan sama serang-serangan pemain Portugal, tapi disiplinnya pemain-pemain asuhan Walid Regragui ini membuat mereka berhasil mencegah peluang-peluang yang dimiliki Portugal. Maroko itu kalau Uci lihat itu sangat rapi di pertahanan juga. Serangan juga mereka menunggu momen. Nah, ketika mereka melakukan serangan, pertahanan mereka juga nggak gampang gitu. Nggak gampang ditembus, iya. Mana kok bisa? Iya, ada beberapa analis yang menyebut bagaimana Walid membuat komposisi saling isi antara pemain. Ketika ada beberapa pemain yang maju untuk mengejar bola, pemain lain mengisi ruang yang kosong. Nah, artinya di pemain sayap ketika ada yang maju, pemain back maju untuk membuka. Artinya tidak ada ruang sebenarnya yang diberikan kepada tim lawan yang membuat mereka bisa leluasa untuk melepaskan, memberi peluang, buka peluang untuk mencetak gol. Baik, itu kan tadi pasti bakal ada sisi yang kosong dan harus ada pemain yang mengisi di situ. Ada ya, dengan cepat mereka bisa mengisi dia. Itu ada nggak Bung satu pemain yang kira-kira itu biasanya kesana buat mengisi itu? Iya, dari beberapa permainan itu ada pemain Sofyan Amrabat. Oke, Amrabat ya.
Iya, dia main di Fiorentina di Italia, Liga Italia. Dia lebih sering mengisi ruang-ruang kosong itu ketika kemudian dan dia sering tidak bisa ditebak pemain lawan. Ketika pemain lawan merasa ini ruang kosong, dia masuk untuk menembak. Dia selalu menjadi starter dong. Dia selalu menjadi starter dalam permainan. Gantikan. Sejauh ini belum. Ya, Pak. Berarti ini ada segmen ya Bung ya. Kayaknya. Segmen di Iya. Maroko dan itu bakalan mengisi sisi yang mana sedang melakukan serangan ya Bung. Ya, dia lebih bergerak liar ya untuk mengatasi serangan lawan. Nah kalau dari Prancis sendiri Bung, Iya. biasanya tak serangan dari Prancis itu dari siapa Bung? Prancis ya memang kuat di penyerang sekarang ya. Di penyerang, di kiri ada Mbappe, di kanan ada Ousmane Dembele, di tengah Antoine Griezmann. Tapi gelandang mereka juga bagus dengan pemain Madrid yang masih muda, Aurelien Tchouameni. Kemudian back sayapnya juga mempengaruhi Theo Hernandez. Ketika Kylian Mbappe maju, dia di belakang Mbappe, dia yang akan ngasih oper. Tapi ini menurut Uci yang pertandingan kemarin itu Griezmann itu terlalu baik, terlalu bagus mainnya Bung. Ya, ada yang Asik diciptakan oleh Griezmann semua Bung. tidak hanya yang kemarin, sejak awal Piala Dunia, Antoine Griezmann disebut kembali menemukan performanya. Iya, dia menemukan bermain seperti masa emasnya. Memang di depan ini, barisan depan Prancis ini cukup kuat sebenarnya. Yang diwaspadai justru di barisan belakang Prancis ini. Yang banyak analis menyebutkan sebenarnya timnas Prancis ini adalah tim yang hati-hati. Yang hati-hati gitu kan. Jadi artinya bermainnya tidak terlalu menyerang. Cuma sejak kehadiran ada banyak penyerang muda yang bagus, dengan serta-merta Les Blues ini bermain mengikuti aura pemain-pemain muda ini. Jadi lebih menyerang. Berarti ini dari Prancis ada poin plusnya, mereka itu sangat dominan di penyerangan. Menyerang, ya. Tapi sangat ada minus di pertahanan ya Bung. Ya, perlu diperbaiki. Walaupun kebobolannya tidak, dan dia masih bisa menang. Dan dari Maroko pun mereka kuat dalam bertahan ya Bung. Kuat dalam Dan bertahan. sangat rapi untuk melakukan Serangan balik. Oke, baik Bung, ini pertanyaan terakhir. Peluang lolos. Siapa ini Bung? Sangat berat. Enggak berat. Berat memang untuk Bukan peluang ini. melihat perkembangan Maroko, tapi melihat kualitas Prancis, kayaknya Prancis masih berpeluang ya. Andai Maroko tidak bisa mencegah Mbappe yang suka menerobos barisan pertahanan, bermain aksi-aksi individualnya. Kemudian ada Olivier Giroud yang juga bermain bagus ketika dia sebagai target man. Ousmane bisa menusuk dari kanan. Ketika ini nggak bisa dicegah Maroko dan permainan akan selesai dalam 90 menit. Nah, ketika pertandingan ini akan berakhir imbang, ini akan duel dua kiper bagus juga. Lloris dengan pengalamannya dan Bono dengan bakatnya. Oke, baik Bung. Kalau dari Uci sendiri mungkin ini Maroko bakal membuat kejutan sih Bung. Ya, Kalau mudah-mudahan Uci- dia bisa. Kalau sih ini peluang Iya. yang dibikin Uci sendiri. Soalnya dari Maroko itu kan mereka bermain disiplin, terus kemudian rapi, Iya. defense-nya bagus, Iya. terus kemudian melakukan serangan balik dengan cepat. Betul. Sedangkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya Prancis itu mereka kewalahan, misal senang terlalu asik menyerang tapi lupa di pertahanan. Pertahanan, iya. Sedangkan di Maroko sendiri lebih dominan Seimbang. ke serangan balik. Serangan balik. Jadi, mungkin ada kemungkinan nih Bung, misalnya bobolan satu, kayaknya gitu Bung. Mungkin aja ya. Bola itu bundar ya. Ya, jadi entah nanti bakal hasilnya 1-1 dan lanjut ke adu penalti, tapi ada kemungkinan Maroko dapat mencetak gol ke gawang Prancis. Kalau itu peluang dari Uci sih. Betul, Maroko ada kemungkinan besar. Oke, baik. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait pertandingan Prancis versus Maroko yang akan dilangsungkan pada Rabu malam atau Kamis 15 Desember 2022, Kamis dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Aku Uci Swaibah, Saya Marian Larsen. pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.